Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor yang kemarin sempat istirahat cukup lama ya. Berapa 2 minggu ada nggak sih ya? Ada, mungkin Ada ya. gitu lah. Kita cukup lama istirahat karena di sini lagi banyak orang sakit gitu. Jadi kita harus mengurus sana sini, disibukkan dengan ya mereka-mereka yang lagi sakit. Dan alhamdulillah sekarang udah mulai pada membaik ya. Jadi kita coba hadir lagi. Mohon maaf karena kemarin udah cukup lama banget ninggalin kawan-kawan. Banyak yang nanyain gitu, Ngobor sekarang anyep atau apa gitu ya, kemana ini orang-orang. Iya. Monggo Bro Ayung tanya dulu apa kabar dan barangkali mau menyapa kawan-kawan di rumah, silahkan. Monggo. Alhamdulillah kabarnya baikan, sehat. Aku malah yang pertama sakit. Iya, pertama duluan sakit. Jadi alhamdulillah kemarin sekitar mau seminggu atau lebih benar-benar buat istirahat. Bukannya nggak peduli sama teman, tapi kesehatan memang penting ya, Bi. Betul. Buat bisa cerita lagi, buat bisa hadir lagi di sini, buat cerita di Ngobor seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini bilang Mas Ayung berangkat, aku langsung siap kan. Kalau cerita sih nggak tahu, yang penting ya kan, yang penting bisa datang kemari nemuin kawan. Tanya apa dulu ya, Bi? Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saja. Amin. Alhamdulillah ada kami berdua di sini. Betul. Di Ngobor. Dan kita berada di ruangan lama, tentu saja dengan taplak ini yang belum dicuci. Dari 2000 tahun yang lalu. Iya. Dari pertama kali bikin itu belum pernah dicuci gitu. Itu noda-noda kopinya masih banyak. Sengaja ini buat kenang-kenangan. Makin banyak jamur, makin hot lah pokoknya begitu. Auranya makin beda pokoknya. Iya, tadi agak canggung beneran. Soalnya udah ditinggalin hampir mau berbulan-bulan ya, setengah tahun ya. Dan kita balik lagi ke sini, ternyata tempat ini masih alhamdulillah nyaman. Betul, ke habitat awal. Meskipun lapak horor pas awal kemarin itu benar-benar nggak bawa alat sama sekali. Betul. Kemarin berarti belum dibawa ke sini ya? Belum. Sebagian itu masih di sana semuanya. Baik. Ya, kurang lebih seperti itulah. Insya Allah tetap kami akan ada setelah hari ini dan besok. Insya Allah Tapi tetap menghadirkan cerita-cerita seperti biasa. Bahkan mungkin kalau memang diridhonya lebih bagus lah seperti itu. Langsung cerita boleh. Monggo. Oke, seperti biasa ada sebuah kisah. Terakhir itu kalau nggak salah, terakhir cerita ya. Yang gue inget itu, yang pocong ngedatengin itu. Yang pocong ngedatengin orang yang suka pasang nomor itu loh, di posko itu. Iya. Aku malah bukan janji sih, niatnya mau ngambil di malam harinya kayak gitu. Waktu itu kan coba ke sana gitu. Iya. Cuman memang kemarin lagi banyak. Ini ada acara pengeringan kali segala macam ribet di sana lah pokoknya. Oke, ini langsung cerita ya. Oke. Sebuah kisah ini datangnya dari seorang perempuan muda atau gadis. Gadis cantik saya bilang. Seorang gadis ayu, cantik, dia pakai hijab, umurannya sekitar 22 tahun, atau segitulah 22 atau 21. Keluarganya seperti keluarga orang kebanyakan, ada ibu, ada bapak. Bro Ayung, sorry, majuan dikit bisa nggak? Biar agak kelihatan di kamera. Oh gini ya. Nah, soalnya terlalu minggir kayaknya. Oke. Terus, sorry. Namanya Anita, sebut saja seperti itu. Namanya Anita, ada ibu sama bapak, tapi kebanyakan dua orang tersebut, ibu bapaknya itu usahanya di Jakarta. Jadi Anita banyak di rumah. Kalau memang diperlukan benar-benar di sana kan dagang ya. Kalau lagi rame banget, Anita ke Jakarta bantuin. Kalau enggak ya di rumah, sekalian ngurus rumah. Anita juga kerja habis kuliah kan, tapi nggak lama dia berhenti, kemudian kerja begitu, tapi sambilan apa aja lah seperti itu. Jadi kalau dibilang dari ngelihat rumahnya, orang tua bisnisnya apa sih, bukan orang susah, Bi. Cuman ya gitu, dia kurang bahagia, kurang beruntung di masalah percintaan. Jadi begini, Anita itu dulu memang pernah pacaran sama 1-2 orang lah. Tapi ya itu gagal, dan perkaranya nggak lain, pasti dia nanti main cewek lain, seperti itu. Kemudian akhirnya dia merasa jengah dan aku mau lah pacaran lagi, aku udah kesel, capek kayak gitu. Dan akhirnya terbuntur juga kan karena usia. Orang Jawa ya, orang-orang desa kalau memang usianya udah 20-an itu kan udah usia-usia bayi bahasanya seperti itu, udah usia siap dipompa gitu ya. Iya, siap di
dipompa. Dipompa. Dibuahi. Dipompa asinya gitu. gitu. Maksudnya menikah, punya Siap menikah, anak, punya keluarga. keturunan, apalagi anak satu-satunya. Kan sangat mengharap orang tuanya. Akhirnya ditanyain, "Nit, kamu yang pacar kemarin endi? Jadi nggak ketemu, kok nggak kelihatan lagi? Ini aku Mati di gitu. rumah." Nah, corona enggak seperti Mati itu. gitu. Enggak. Ya enggak, jangan nanyain itu lagi, Bu. Ada kok. Enggak, kamu kayak gitu. Pasti cowokmu itu tipenya. Pasti kalau kesini, apalagi bapak sama ibu pulang, pasti kesini. Pasti datang. Orangnya modelnya kayak gitu, entah mau bawa oleh-oleh atau ngomongnya gak enak lah pokoknya. Tapi ini kok nggak kelihatan. Udah nggak sama itu sih, Bu, nggak usah mikirin. Aku juga nggak mikirin cowok. Udah. Akhirnya geremang ngobrol suami istri. Gini nih, kamu mau nggak sama si Fulan? Seperti itu. Nah, Anita juga sudah lemas, bisa benar udah pasrah. Apa cari bapak, apa kata bapak sama ibu, dijodohin lah si Anita sama anak dari temannya bapaknya. Ya beda kampung, dijalani tadi pertunangan sampai pertunangan. Berarti ketemu nilai bocahnya ya ganteng, baik gitu ya, sifatnya baik di depan itu. Ketika pertama ketemu, 1-2 kali ketemuan enakan baik. Tapi setelah perjalanan lagi, ternyata ya kayak gitu, mengkhianati si Anita, main perempuan lagi. Ya, akhirnya yang lucu gini Mas, bukannya pihak kita kan yang biasanya dihianati atau disakiti, ada hal yang nggak beres, terus kita nyeleh kayak gitu ya. Maksudnya membalikan lamaran. Tapi justru pihak sananya yang memutuskan lamaran tersebut. Alih-alih saya yang salah. Entah dengan alasan apapun. Nah, si Anita tersebut tipenya cewek yang nggak mau terus terang sama orang tua, bahkan sama kawan-kawan, tertutup, Bi. Benar-benar tertutup. Dia dipendam sendiri, nangis sendiri, apa kayak gitu. Itu kejadian sampai 2 kali. Pria seperti itu dibawa sama bapaknya lah ya. Akhirnya dari yang kedua tersebut, kayak udah lemas, aku nggak mau lagi, mau dijodohin, mau apa. Tapi kalau ngeliat ibu sama bapak yang melas, masa kayak gitu kan, orang dia kepengen banget. Nah ini ibunya juga karena omongan dari tetangga, terus orang yang balikin lamaran, nah yang batalin, apa iya sih anakku yang salah kayak gitu. Anakku nggak seperti itu, tapi disituasikan emang aku yang salah. Anita nggak mau nyakitin perasaan orang tuanya lah kayak gitu. Akhirnya orang tuanya itu menjodohkan untuk yang 3 kali, Bi. Nah untuk yang ketiga kali dapat seorang pria pelayaran. Tapi bocahnya ganteng Mas. Cuman ya aku merasa cocok pada awalnya. Cuman ada kekhawatiran jangan-jangan kayak kemarin lagi kejadian. Jadi super protektif, Bi. Jadi apa ya, dia berangkat belayar, sebelumnya dibeliin motor apa segala macam itu si Anita. Tapi ya itu setiap jam, setiap dia pengen ngontek harus HP hidup terus, nggak boleh HP mati, nggak boleh matiin HP sebelum cowoknya itu matiin HP. Jadi kalau misalnya malam tidur gini, mau tidur gitu teleponan, terus cowoknya belum minta dimatiin, nggak boleh, marah-marah, wah jadi-jadinya. Jadi sering banget Mas saya HP posisinya hidup nelpon kayak gitu, tapi di sana ngorok tidur gitu. Kalau ini dimatiin marah-marah besoknya, dan ngancemnya mau mulangin lamaran, mau batalin seperti itu. Pokoknya super banget. Lebih parahnya lagi, dia itu tahu mantan-mantan saya, terus bekas-bekas orang-orang yang gagal sama saya, kontak sama dia semua dan dimintain keterangan tentang aku. Ya ngomongnya yang jelek-jelek semua, diduitin, Bi. Ya pulsa dikasih apa segala macam lah kayak gitu. Kalau yang ada butuh modal dimodalin kayak gitu, buat mata-matai si Anita. Akhirnya kan Anita tambah sedih, dia sampai pikirannya ngelalu kayak gitu. Dan ini juga nggak pernah diomongin sama orang tuanya. Mau cerita sama kawan, nyatanya kawan yang akrab juga. Ini mata-matanya si cowok yang ada di pelayaran tersebut. Dia itu sering lalu. Nah di belakang rumahnya Anita itu ada kayak semacam empang. Empang, terus kalau empang-empang dulu kan bukan miliknya dia si tetangga. Ada helikopternya, Bi, yang buat buang air. Karena ada palangan bambu berapa jajar begitu, nanti ujungnya kan ada helikopternya. Tapi bagian helikopternya udah rusak. Tapi palangan bambu karena sering kena hujan kan licin bersih. Dia itu saya sering duduk di situ, Mas. Ya kiri kanannya kebun,
paling ada rumah agak jauh lah, jalanan kecil setapak terus rumah agak jauh. Itu belakangnya kebun semua, kesananya sawah. Saya sering duduk di situ, nggak tahu yang bawa saya ke sana itu apa. Yang jelas aku pengen sendiri, pengen ngomong sama siapa, beban aku kayak gini kalau terus terang sama bapak sama ibu, mereka sedih. Yang kemarin aja 2 kali udah malu banget. Nah, saya sering duduk di situ, gelap Mbak. Ya paling lampu yang dari belakang rumah kesananya gelap. Berani Mbak. Saya kalau udah kayak gini Mas, nggak takut yang namanya setan kayak apa. Kalau ada tak ajak ngobrol. Ketemahan Mas, katanya kayak gitu. Ketemahan tuh bisa sini apa ya? Ya, ketemu kejadian ya, kejadian benar. Jadi aku ngerasanya itu jadi rumah yang ini baru Mas, rumah yang saya tempatin itu baru, aslinya itu beda desa. Jadi orang situ yang lama-lama atau anaknya yang rantau kemana aku nggak hafal, paling yang depan rumah lah kiri kanan. Berarti warga baru ya? Warga baru. Nah malam itu Selasanya apa nggak ngerti, kalau Jawa kan ada kliwon manis segala macam. Saya malam itu ke belakang, biasanya malam-malam jam 11 itu jam 8-an udah keluar. Nah masih di surau di sana masih ada kedengaran orang ngaji apa ya. Saya keluar terus langsung mau duduk di itu bambu-bambu yang berjajar itu loh. Nanti kan kakinya uncang-uncang sampai ke air, kata saya dak kayak gitu. Itu agak tenang. Udah ada yang nempatin. Ada orang di situ. Ada orang yang dan ada seseorang yang nempatin di situ tempat saya duduk. Tapi nggak ada perasaan itu setan belis apa, nggak ada. Yang jelas dia itu sosok perempuan, dari kakinya juga bersih, pakai dress lah begitu. Nggak ada bulunya gitu ya? Nggak ada bulunya. Ada bulunya. Kalau ada juga misalnya dari Lampung nggak nyampe ke situ kali. Tapi kalau diapain gitu tahu sih. Tapi dia hadapnya agak nyerong ke sana, jadi saya nggak bisa ngelihat mukanya. Kunti kayak mesti aku tak gituin kan, ketebak lo cerita. Mas bukan Mas, soalnya apa, rambutnya itu kayak wong rebondingan, lurus halus banget. Jadi duta sampo lain lah kayak gitu. Dia ngadepnya ke sana, duduk kayak gitu. Tapi nggak mainin air, kayak ngindarin air, punggung begitu kan. Ya, ada siapa ya kok di situ, tempat aku kok ditempatin, tapi kali aja anaknya tetangga yang aku nggak tahu kan. Akhirnya dia itu ya nggak jauh dari tanah begitu bantaran ini kan, kesana udah jorok ke air. Dia mau nginjek ragu. Misi Mbak, ngapunten Mbak, itu diem aja. Kok diem aja, nggak kedengeran apa ya? Diketok-ketok bambunya pakai ginian kan, pakai jari. Mbak, ngapunten Mbak, itu mau biasanya buat duduk aku, kok jenengan di situ. Itu baru geser begini, geser tes itu kelihatan sampingnya hidungnya doang lah sedikit ya, tapi rambutnya lurus banget. Terus akhirnya, Mbak, saya boleh ke situ, nggak marah kan? Itu cuma ngangguk, entah kenapa ada keberanian dari mana, saya nggak kepikiran itu hantu atau apa. Saya langsung duduk sampingnya dia kayak kakak adik benar-benar. Duduk di situ, hawanya emang dingin, tapi wong di luar ya dingin malamnya. Saya nggak berpikir macam-macam. Cuman saya langsung ada keberanian curhat, langsung curhat Bi. Jadi Mbak, jenengan orang sini ya mereka Mbak. Duduk sebelahan begini, duduk sama-sama, dia itu pegangan pinggiran sama juga. Tengahnya es teh gitu ya? Tengahnya es kopior. Terus sama abang-abang bagas itu udah siap. Ya enggak, orang di belakang rumah kebon semua. Terus ngomong, aku kayak gini ya, salahnya apa ya Mbak? Kenapa aku selalu disakitin cowok? Padahal aku semuanya tak lakuin. Bahkan yang cowok yang nomor 2 itu pun membatalkan pernikahan, membatalkan lamaran. Padahal dia sering tak kasih duit. Nggak apa-apa wis, yang penting supaya jadi. Orang tua aku nggak malu. Tapi kayak gitu, memang laki-laki sama aja kayak gitu ngomongnya. Jawabannya sih. Iya lah. Kan nggak kayak gitu ya, aku nggak kayak gitu kan, bisa buat dirimu kan ya. Enggak lah, kecuali kita berdua, yang lain memang benar. Agak kayak gitulah ya. Dia ngomongnya gitu, ngomongnya bahasa Indonesia Mbak. Ya saya ngomongnya kan biasa Indonesia sama orang tua. Dia ngomong kayak gitu, ngomong emang laki-laki emang begitu katanya. Dia nggak ngomong terus, aku cerita lagi. Sekarang sama bocah pelayaran nyebelin banget, aku dibikin nangis. Saya tahu katanya begitu. Loh, kok jenengan bisa tahu? Kan kedengeran. Kalau kamu lagi nangis dari jendela kedengeran. Oh, berarti rumah, anaknya si ini. Dekat tetangga. Iya, pikirannya seperti itu, Bi. Cerita tambah matang. Akhirnya
ya udah ya Mbak, kalau misalnya Mbak masih betah di sini, saya nggak mau ganggu, saya mau masuklah si Anita ke dalam. Itu malam pertama Mas. Malam kedua ceritanya hampir mirip dan ada dia di situ juga. Sebenarnya agak sebel, itu tempat aku kayak gitu loh. Tapi dia ada duluan di sana, cuman keduanya dia lebih agak rame ngomongnya. Lebih agak rame, terus lebih akrab gitu. Lebih akrab, dan mukanya dia mau ngadep ke Anita. Cantik banget Mas, tapi mirip sama aku kayak gitu. Aku ayu ya Bi. Iya kan? Dia cantik banget, mirip sama, berarti kan dia merasa dirinya cantik. Gak apa-apa, ini udah akrab sama Anita. Bercanda Mbak. Jadi dia itu mukanya cantik, tapi itu rada deg aku di dalam hati, kok mada-mada pucet gitu loh, agak pucet, cantik tapi agak pucet. Rambutnya kalau saya kena angin dia enggak Bi. Padahal angin kencang kayak gitu, dia tuh ajak rambutnya turun begitu aja. Kok rambutnya turun? Apa karena memang diminyakin atau apa? Orang lurus banget begitu ya. Mirip Ijuk Mas, lurus banget begitu. Pakai lem kayu. Pakai lem kayu mungkin ya. Bisa jadi. Cuman mangker ke atas dia ke bawah. Dia ke bawah. Seperti itu. Kok aku kena angin bertiup kayak gitu, dia enggak, agak enggak. Tapi bukan aku moduliin ke arah itunya ya, gejala alamnya itu, tapi dari ceritanya aku sedih banget. Jadi dia cerita, pertemuannya nggak lama sih. Yang cerita siapa? Si tadi perempuan satunya. Dia itu namanya katanya Kinanti. Saya Kinanti. Bukan Kiranti ya? Kiranti mau pada bukan ya. Tahu dari iklan aku. Nah itu cerita bahwa aku juga disakiti sama cowok. Teman gue ada cowok loh, minumnya Kiranti. Buat apa? Gak tahu, melambe. Serius, gue juga gue gak ngerti gitu. Mungkin identifikasi sepenuhnya berarti kan. Tapi nggak apa-apa wis gitu ya. Terus bisa jadi malah yang beli banyakan yang melambe. Bisa jadi. Ya. Langsung cerita ya Bi ya. Itu dia cerita bahwa dia juga disakitin sama laki-laki kayak gitu ya. Jadi begini diceritain kalau dulu, tapi dulunya kapan, di mana nggak dijelasin. Tapi dia cerita sambil nangis, sambil terisak, nangis, pegangan tangan, atis banget Mas. Itu yang bikin aku, dipegang itu nyetrum ke sini begitu merinding sama si cewek tadi. Ceritanya sambil nangis, patah tinggal, takut, ada perasaan takut saat dia cerita. Tapi wong dicekeli Mas, dipegangin mau larinya kemana, ada saya nyemplung. Tahu dengerin, aku ya melu nangis, tak rewangi nangis gitu kan. Jadi dia cerita, dia itu anaknya seorang punya lah ya, kayak juragan, semacam juragan padi kayak gitu. Terus ada yang suka, ini orang biasa, kuli Bi, anaknya tukang kuli lah, ya kuli juga sih, pacaran gak direstui sama orang tuanya. Nah gak direstui, salah saya sama si cowok tadi juga hubungannya udah terlalu, saat itu aku udah hamil, udah ada isinya kayak gitu. Akhirnya ngomong sama orang tua, wah didamrat habis-habisan, nyampe si calon saya nggak tahu itu diculik atau diapain. Maksudnya cowok saya gitu ya, itu hilang dari kampung katanya, hilang dari kampung. Saya cuma bisa nangis, saya digebukin tiap hari sama orang tua, terus akhirnya dijodohin sama anaknya juragan lagi. Saat itu aku nggak mau nemuin dia sama sekali, nggak mau nemuin sama sekali yang namanya siapa lah, aku nggak mau nyebut nama ya, pokoknya si calonnya nggak mau ditemuin, mengurung diri di kamar. Pada saat kesempatan dia berhenti ngomong. Maksudnya aku ngelakuin apa enggak, udah malam, kamu masuk aja kayak gitu. Dari situ aku kepikiran, tangan dilepas. Maksudnya lagi. Udah malam itu si cewek tadi udah gitu. Ceritanya nggak diterusin. Udah malam kamu sana masuk. Udah sana masuk kayak gitu. Besok orang tuamu pulang soalnya. Bisa ngerti Bi. Kok bisa ngerti-ngertinya besok pulang? Aku kan nggak cerita. Emang sebelum maghrib ibunya telepon. Esok balik nok ibu kayak gitu. Kok ngerti, udah mulai curiga Bi. Ini jangan-jangan orang apa bukan? Kok pucet, dipegang saya dingin begini. Begitu dilepas tadi hangat lagi. Malamnya kepikiran mukanya itu, terus si cewek yang di belakang ada kayak panggilan sini sama kayak gitu. Tak bisa-bisain sampai saya minum obat asal-asalan yang buat sakit kepala, yang ada antihistaminnya Mas, supaya tidur. Di sananya ketemu sama perempuan itu, alamnya nggak kayak gini katanya.
Ya ini juga banyak kebun, Oh tapi sorry, di mimpi. di mimpi. Alamnya rumahnya nggak kayak gini. Rumahnya dia bagus, kayu, tapi paling gede sendiri. Lagi dimarahin sama orang tuanya, pang, kayak lagi, jawaban jombok-jombok sama ibunya segala lebih. Jadi benar-benar di sininya berdarah apa. Terus kegambar lagi dia lagi berantem sama cowoknya sendiri. Maksudnya minta pertanggungjawaban. Tapi aku orang nggak punya, jangan pengecut apa kayak gitu loh. Dia itu kayak marah sama cowoknya itu lebih. Kok kayak gitu? Itu cerita di mimpi saya tuh ketemu seperti itu. Akhirnya sampai dijodohin. Nah, saya itu lagi-lagi kayak di ceritanya yang tadi putus. Dia itu pokoknya kalau kayak gini aku mau udah segitu. Nggak ada terusannya. Iya. Akhirnya kan paginya kayak jam-jam subuh naik kereta atau apa orang tuanya pulang. Tapi orang tuanya ngelihat si Anita ngomong, no ayo, kamu pucet banget kayak gitu. Pak, orang umum Pak pucet Pak, orang umum nggak umum. Kamu begadang ya? Bu, kita ini sih bukan pucet cuma begadang. Dipegang, kupingnya atis, di sininya hangat, kakinya ini dingin semua. Ngesuk tak kudu maring Pak Ustadz kayak gitu. Bapaknya ngerti, ngesuk harus ke Pak Ustadz. Tapi si Anitanya menolak. Beruntung ada satu kisah tadi ya lewat aku nggak ceritain. Anita itu pernah kenal seorang kiai, Bi. Jadi ada tantenya dia beda desa, sering kesurupan dari dulu sering kesurupan. Terus karena suaminya dipulangin ke Tegal ya ke sini, jadi nyebut nama ya, dipulangin ke Tegal, suaminya nggak bisa ngantar waktu itu kan kesurupan, suaminya ada di Jakarta. Kamu berani nggak bawa tante kamu ke kiai ini kayak gitu kan? Lagi kesurupan om, saya nggak berani nanti gimana, nggak apa-apa, dia cuma anteng, kesurupannya anteng, dia anteng nggak apa-apa. Akhirnya dibawa ke kiai tersebut. Akhirnya kan dapat dari situ kenal sama kiai tersebut. Nah dia itu malam WA gitu. nelpon ke gitu, seorang kiai. Oh bukan, enggak kirain kayaknya ngisengin. Ya ada yang seperti itu. Kiai juga manusia kan, tapi enggak semuanya. Di sini kan kalau udah tua disebut kiai, enggak harus aulia gitu. Iya. Nelpon si Anita itu, saya nelpon ke kiai tersebut, nggak tahu, saya langsung nangis saja. Bisanya kayak Mas, kalau takdirin suaranya kayak itu nggak terlalu tua sih. Kiai siapa? Telepon nangis kayak gitu. Ini siapa? Telepon nangis. Waduh, berarti di sana kan ada temennya lagi, nggak cuma seorang. Mbak Kiai, aku Anita. Kamu, ini kamu kenapa? Cerita begini, saya diluapin semuanya, ceritanya seperti ini, disakitin, terus cowok yang terakhir yang mau dijodohin terlalu angkuh banget, karpet dewek lah kayak gitu loh, dan ngancam mau membubarin pertunangan. Saya mau ke situ sekarang, Pak Yai. Ini jam berapa? Ngesuk kayak gitu. Akhirnya ke sana paginya, dan kali ini ngajak sama orang tua. Kayaknya ngomong, bapakmu diajak biar ngerti semuanya kayak gitu. Jadi bapaknya diajak ke tempat kiai tadi. Nyampe sana udah medangan lah, salim-salim. Dipaksa ngomong si Anitanya. Dek, kamu ngomong semua unek-unekmu dari awal dijodohin sampai sekarang. Biar bapakmu ngerti. Itu abot, saya masih takut bapak kecewa, ibu kecewa gitu kan. Akhirnya diomongin itu, saya dipeluk sama ibu saya, ya Allah, kok dilarang nih, menang baik gitu. Disakitin selama ini kok diem aja, kenapa nggak ngomong sama ibu kayak gitu. Dan yang lebih fatal lagi ternyata si Anita udah berulang kali pengen bunuh diri. Fatalnya itu kan pertemuan, berarti ini hari keberapa ya? Hari keempat pertemuan dengan makhluk yang tadi itu. Ternyata malam harinya dia keluar dan dikasih tali sama makhluk tadi. Jadi ditunjukin suatu tempat kayak macam apa bukan, tapi dekat kobokan itu dituntun saya. Itu ditunjukin suruh gantung diri. Terus Mbak maksudnya apa Mbak? Itu nunjuk tali aja, tapi dia dengar ada suara kayak bapaknya atau apa. Anita kayak gitu, dia manggil begini, gitu ya? Nggak ada hilang. Nah itu diceritain semua, bapaknya kan merasa bersalah banget ya. Saya jodohin ke orang yang nggak tepat, terus sampai anakku nyampe mau bunuh diri, nggak ada yang buat cerita semuanya. Jadi di malam itu semua itu clear-clearan lah. Akhirnya diomongin, ditanya sama bapaknya, Pak,
Pak Yai, itu yang sama anak saya di belakang rumah itu siapa? Itu sebenarnya sosok bukan manusia kayak gitu. Tapi wallahu alam ya, kalau yang kelihatan dulu dia itu gentayangan, bahasanya seperti itu. Dia pernah gantung diri, pernah disakitin juga sama laki-laki yang gak bertanggung jawab, sakitin sama orang tua. Akhirnya mengakhiri hidupnya di gantung tali lah. Gitu ya. Dan ini mau ngajak si Anita, ya bukan orangnya mungkin ya, ngajak kendat gitu, ngajak kayak gitu juga, gitu lebih. Dan akhirnya bisa diselamatin. Akhirnya bisa diselamatin, tapi ini udah kena efeknya. Anita kan akhirnya dibersihin meriang selama beberapa hari. Nah sekarang putus sama si itu, sama yang pelayaran itu. Iya, marah sih bapaknya, anak saya diperlakukan kayak gitu kan. Sekarang masih single. Oh, berarti proyek. Bisa proyek. Lumayan ya. Oke, berarti udah kelar ya. Iya. Oke, itulah satu cerita dari Bro Ayung, akhirnya bisa cerita lagi ke kawan-kawan semuanya. Kita ambil sesuatu yang positif, kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif apapun itu, sesuatu yang gitu tuh tipu dayanya tuh hebat banget, dahsyat banget gitu. Jadi jangan mudah tergoda dengan penampilan yang baik, dengan sesuatu yang yang menggiurkan juga kayak tadi. Oke, doa yang terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, dimudahkan segala sesuatunya, yang sakit diberi kesembuhan, yang sehat dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di Ngobrol Horor episode selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.